Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengetikkan Excel dengan HP atau HP Android. Praktis dan mudah, bisa di mana saja. Video ini didesain untuk HP, jadi agar tidak miring, sentuh layar, kemudian sentuh full screen. Kita akan mengoperasikan Excel di HP. Jadi bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel di HP? Nah, kita buka dulu Excelnya. Inilah lambang Excel. Kemudian untuk membuka lembar kerja Excel itu dengan menyentuh tanda plus yang berada di sudut kanan atas. Nah, kita sentuh aja tanda plus untuk membuat lembar kerja baru. Nah, kemudian di dalam lembar kerja pada saat kita membuka Excel, di sini sudah tersedia template-template yang bawaan dari HP-nya. Nah, di sini untuk membuat lembar kerja baru kita buka buku kerja kosong. Inilah lembar kerja Excel di HP. Nah, seluruh lembar kerja Excel adalah tabel yang terdiri dari baris, baris dan kolom. Nah, baris ini yang berada di sebelah kanan itu ditandai dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini yang berada di sebelah kanan. Sedangkan kolom ditandai dengan huruf A, B, C dan seterusnya yang ada di sebelah atas. Perpotongan baris dan kolom di Excel disebut sel. Misalnya sekarang saya posisikan sel ini berada di B5 seperti itu. Nah, perpotongan baris dan kolom disebut sel. Yang selanjutnya saya akan menyebutnya sebagai sel untuk mempermudah pembahasan. Di Excel Android untuk menuliskan teks di sel dengan caranya itu dengan menyentuh 2 kali. Nah, kita posisikan dulu kursor pada sel yang akan kita tulis. Nah, di sini di A misalnya, di A1 kita sentuh 2 kali. Nah, maka di situ sudah muncul menu penulisannya. Di sini kita tinggal menuliskan saja. Nah, untuk contoh akan saya buatkan lembar kerja dengan judul daftar penerimaan bantuan pendidikan misalnya. Nah, untuk menulis, huruf besar berarti kita tekan caps lock-nya. Setelah judul tertulis, kita tinggal mengisi atau menuliskan tabel-tabelnya. Nah, di sini tabelnya terdiri dari nomor, pergerakan kursor ke kanan dan ke kiri itu kita tekan panah yang berada di atas keypad itu. Nah, berarti setelah nomor perlu diketahui, setiap kita menemukan kalimat nama dan tempat tanggal lahir, kita sebaiknya antara menuliskan tempat dan tanggal lahir terpisah dalam kolom yang berbeda. Itu maksudnya pada saat kita menuliskan tanggal itu murni berupa tanggal, sehingga mempermudah penulisan dan tanggal itu bisa dioperasikan dalam bentuk tanggal. Nah, setelah tanggal ini sengaja 2 kolom. Sudah selesai, tapi data ini cuma contoh sih, bukan data sebenarnya, cuma contoh agar memenuhi semua unsur baik itu data, tanggal dan jumlah serta pengoperasian matematika. Berarti ini cuma contoh saja. Nah, di sini setelah tabel jadi, kita tinggal membuat garis tabelnya. Nah, ini membuat garis tabelnya dengan cara mengklik, terus yang bulatan yang sebelah kanan bawah itu kita tarik sesuai kebutuhan. Nah, kebetulan di sini sampai dengan jumlah bantuan. Nah, ke bawahnya juga fleksibel sesuai kebutuhan. Nah, setelah itu untuk membuat garis kita tekan tanda segitiga yang berada di atas keypad sebelah kanan, kita tekan saja. Nah, disinilah kita untuk membuat baris tabel itu dengan mengklik batas. Nah, batas di sini kalau semua bergaris berarti kita pilih yang sebelah kiri paling atas, kita klik saja. Nah, ini berarti sekarang semua bergaris. Nah, ini sekarang semuanya bergaris. Sekarang kita tinggal menyesuaikan isi dari kolom tersebut. Pertama kita untuk nomornya kita bisa menuliskannya. Untuk menulis kita klik 2 kali. Nah, inilah
pakai angka saja biar cepat keypadnya. Misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya mau nuliskannya secara langsung, tapi dengan fungsi juga bisa, dengan atasnya tambah 1 ataupun dengan menyorot 2 terus ditarik. Nah, sekarang namanya saya nuliskan secara acak saja di sini. Udah, untuk namanya. Sekarang tempat tanggal lahir. Nah, di sini tempat untuk menuliskan tempat tanggal lahir, jadi sebaiknya jangan ditulis langsung, misalnya Cilacap 14 Juli 2005 misalnya, tapi kita menuliskan tempat terlebih dahulu, nah baru tanggalnya. Nah, sekarang kita mencoba memformat tampilannya satu persatu. Nah, yang pertama, bagaimana cara membuat judul itu rata tengah. Nah, kita klik saja judulnya, kita sorot dari awal sampai akhir tabel ini. Nah, kemudian di sini kita pilih menunya dengan mengklik tanda plus, kita pilih gabung dan tengahkan. Nah, ini gabung dan tengahkan, berarti sekarang sudah di tengah. Kemudian di sini untuk judul agar lebih besar kita pilih bold di sini di yang paling atas. Fontnya untuk lebih besar kita pilih misalnya 14. Nah, berarti sekarang sudah lebih besar dan di tengah. Nah, itu terulang untuk judul yang bawahnya. Saya sorot ke samping. Nah, juga sama, urutannya tidak perlu yang mana duluan, tidak perlu, ininya dulu juga boleh, baru gabung dan tengahkan. Nah, kemudian kita pilih di untuk nomor ini. Nah, sekarang bagaimana agar membuat kolomnya menyesuaikan dengan otomatis. Nah, kita sorot saja coba ini. Untuk mengatur lebar kolom secara otomatis, di sini kita pilih format ukuran sel, kita klik, kemudian kita pilih otomatis paskan lebar. Nah, sekarang sudah. Nah, sekarang problemnya di sini untuk menghilangkan baris yang berada di tengah antara tempat dan tanggal lahir. Nah, fasilitas di HP itu tidak ada menghilangkan baris di tengah. Beda seperti di PC atau komputer, itu ada menghilangkan baris di tengah. Kalau di HP itu tidak ada. Nah, berarti kita mensiasatinya dengan cara di sini kita sorot ini, dua ini. Kemudian biasa kita klik batas. Nah, untuk ini kita kosongkan terlebih dahulu, berarti tidak bergaris. Kemudian kita garis kotak. Nah, berarti sekarang ini sudah bergaris kotak ini untuk melihat saja. Nah, setelah itu garis yang sudah kosong tengahnya tidak bergaris itu kita copy. Nah, di sini ya. Ya gini, sorot, kita copy, turunkan ke bawah. Kemudian tekan paste, otomatis di ini sudah tengahnya sudah tidak bergaris. Nah, kemudian di sini bagaimana untuk membuat teks dalam kolom itu yang kalimatnya panjang menjadi satu kolom. Nah, seperti misalnya di sini jumlah bantuan. Nah, kita klik saja jumlah bantuan, kita pilih tarik ke bawah, kita pilih bungkus teks. Nah, seperti ini. Nah, dia otomatis menyesuaikan menjadi satu kolom ke bawah. Nah, seandainya kurang lebar, di sini kita pilih kolomnya, kita tarik sedikit disesuaikan. Nah, seperti itu. Kalau kurang sedikit kita tarik lagi. Memang agak sulit untuk mengepaskan ininya. Nah, ini begitu juga berlaku untuk yang lainnya. Misalnya ini bantuan, bisa kita pilih lagi, kita pilih bungkus teks. Begitu juga ini, kita pilih bungkus teks. Sekarang agar lebarnya disesuaikan. Nah, kemudian agar yang satu baris itu rata di tengah, kita caranya sorot aja semuanya seperti ini. Nah, ini sih cuma perataan di tengah saja, berarti kita pilih perataan di sini, baik rata kiri kanan
atau vertikal maupun rata horizontalnya seperti ini. Yang dua baris ini yang untuk tempat dan tanggal lahir kita pilih gabung dan tengahkan. Itulah cara mengatur barisnya. Nah sekarang tinggal mengisi tempatnya. Tempat tanggal lahir walaupun sebetulnya satu kesatuan, tapi agar terformat menjadi format tanggal itu sebaiknya dipisah dalam kolom tersendiri. Nah sekarang saya akan menuliskan tempatnya, misalnya tempatnya sama saja. Untuk menulis kita double klik. Untuk mempersingkat waktu semuanya Cilacap saja. Saya copy, saya paste ke bawah, saya paste. Ini setelah itu kita tanggalnya. Nah inilah yang saya katakan tadi, tempat tanggal lahir itu sebaiknya terpisah. Saya nuliskan di sini. Untuk pemisah bulan dan tahun di sini adalah strip. Misalnya tanggal 14 bulan 7 tahun 2000. Otomatis di situ tertulis 14 bulan 7 2000 itu bentuk tanggal. Nah, 12. Itulah penulisan tanggal. Nah, sekarang kita belajar mengenai format tanggal. Nah, kebetulan di sini format pemisah antara tanggal, bulan dan tahun adalah garis miring. Nah, di sini kita bisa memformat tanggal. Saya sorot ke belakang seperti ini, kita kembalikan keyboardnya. Nah terus kita pilih menunya. Nah di sini kita pilih format nomor. Nah kita klik saja format nomor. Inilah kita berarti memformat tanggal. Nah di sini format tanggal kita klik. Nah inilah macam-macam format tanggal ya. Dari yang terpakai adalah pemisah dengan garis miring. Nah kalau membuat tanggal lengkap ada harinya, berarti pilih baris yang kedua. Nah, sekarang saya nyoba baris yang terakhir yaitu bulan, tanggal, bulan dan tahun dalam bentuk teks. Nah, ini berarti sudah dalam bentuk bulannya Juli. Nah, untuk langsung memformat semuanya kita sorot saja. Nah itulah cara memformat tanggal agar rata kiri kita perataannya saja. Nah seperti itu, rata kiri agar ini hurufnya rata. Kolomnya kita pilih format ukuran sel, otomatis paskan, otomatis lebar. Nah seperti ini. Nah sekarang pemformatan bentuk angka. Nah di sini makanya saya coba untuk tanggal terpisah agar tahu pemformatan tanggal. Nah ini sekarang memformat bentuk angka. Biar lebih mudah saya bikin rata saja. Nah SPP untuk mempercepat saya bikin semuanya rata aja, saya copy saja. Nah sekarang memformat bentuk angka atau mata uang. Saya kembalikan ini format nomor. Nah, kita pilih format angkanya, ada format umum ya, general umum, format angka. Nah terus di sini kita pilih format akuntansi. Ini jangan format mata uang, karena format mata uang itu RP-nya terlalu mepet dengan teksnya. Misalnya antara 1000 dengan 1 juta, nanti tulisan RP-nya mepet. Nah saya pilih akuntansi saja. Nah ini pilih rupiah. Ini sekarang sudah diformat dalam bentuk rupiah. Berarti walaupun kita menuliskannya misalnya ini, misalnya saya tuliskan 100, RP-nya tetap lurus dengan RP. Tapi seandainya kita bentuk angka atau mata uang, misalnya ini, di sini saya tunjukkan untuk membedakannya. Format nomor, jika kita memakai format mata uang ini, nah,
enter. Inilah sekarang RP-nya lurus dengan angka, berarti sebaiknya memakai format mata uang saja, kecuali kalau memang menginginkan seperti itu. Nah, saya undo saja. Sekarang kita mencoba bagaimana menjumlah. Nah, ini posisikan kursor di jumlah. Kita bisa menekan tanda sama dengan, ya, tanda sama dengan. Berarti kemudian taruh posisi sel di bantuan buku ini, terus kita tekan tanda plus, ya. Ini alternatif pertama adalah itu, tekan enter, maka dia adalah ini tambah bantuan SPP tambah bantuan buku. Nah, alternatif kedua di sini kita tekan menunya, nah, kita pilih auto sum di sini, auto sum ini kita pilih. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih jumlah. Nah, otomatis dia menjumlah. Nah, kita pilih yang sebelah kanannya seperti ini. Kita enter atau dengan mengklik tanda centang yang berada di atas. Nah, itu juga sama. Nah, berarti bisa dengan plus ataupun bisa dengan sum. Tapi kalau cuma dua, biasanya saya lebih suka mempergunakan tanda sama dengan. Nah, setelah jadi satu, ini bisa di copy, ya. Saya copy saja dengan mengklik 2 kali, kita copy. Nah, kemudian pilih ke sini seperti itu, kita paste. Di sini jumlah total. Untuk menjumlah total kita pakai auto sum saja, kita pilih ini. Nah, kita pilih jumlah, kita pilih oke. Nah, otomatis dia menjumlah. Berhubung kurang lebar, bisa dilebarkan dengan format ukuran sel, paskan untuk kolom. Nah, seperti itu. Jumlahnya 2 juta. Nah, di sini saya untuk auto sum, di sini kita disajikan untuk menjumlah, merata-rata, hitung angka maksimal dan minimal dengan fungsi yang sama. Misalnya max itu berarti mencari maksimal, dan yang lainnya bisa dipraktekkan sendiri. Nah, inilah sekarang sudah jadi dengan penggunaan Excel di HP. Nah, sekarang tabelnya ini mau saya bold atau lebih tebal, saya sorot saja, kemudian saya pilih bold. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana menghapus baris yang tidak terpakai ini? Ini ada baris yang tidak terpakai di bawah. Nah, ini untuk menghapus kita sorot saja. Nah, di sini ada sisipkan dan hapus. Berarti fasilitas sisipkan juga ada. Untuk menghapus yang tidak terpakai, berarti kita pilih sisipkan dan hapus. Kemudian kita pilih hapus baris. Nah, itu terhapus. Nah, sekarang sebaliknya. Jika kita mau menyisipkan, nah, kita taruh di sini. Kalau menyisipkan baris, berarti 3 baris misalnya. Nah, kita pilih sisipkan. Kita pilih sisipkan baris. Nah, itulah. Nah, sekarang saya nyoba untuk sisipkan kolom. Satu aja, misalnya di sini sisipkan dan hapus. Sisipkan kolom. Itulah pengoperasian Excel di HP Android. Nah, saya undo aja, ini cuma contoh. Nah, sekarang bisa untuk menulis tanda tangan mungkin mudah sekali lah. Di sini tinggal kita tulis saja. Ya, ini agak rata tengah juga mudah sekali ini. Tinggal pilih menunya, pilih perataan tengah. Tuh. Nah, sekarang problemnya adalah melihat tampilannya. Nah, apakah tampilannya sudah sesuai kalau kita mencetaknya atau belum? Nah, di sini akan saya perlihatkan bagaimana cara melihat tampilannya. Untuk agar melihat tampilannya, nah, di sini kita tekan titik 3 yang berada di sudut kanan atas. Kita bisa menyimpan terlebih dahulu, boleh ya. Saya simpan saja terlebih dahulu. Nah, di sini
pada saat kita menyimpan, jika kita cuma memilih simpan begitu aja, maka dia diberi nama seperti default di Androidnya, yaitu kebetulan buku 2. Kalau buat lagi buku 3, buku 4 dan seterusnya. Nah, jika kita mau mengganti nama sesuai dengan keinginan kita, maka kita pilih ganti nama file. Kita bisa memberi nama misalnya latihan 1. Setelah itu kita pilih simpan. Ya, namanya udah latihan 1, kita pilih simpan. Berarti kalau sudah ada, dia tidak mau menimpa, maka dia memberitahu bahwa file itu sudah ada. Latihan tabel 1. Nah, saya pilih simpan. Nah, kita pilih simpan di sini. Latihan tabel 1, kalau kita cuma menyimpannya saja, dia otomatis tersimpannya adalah di OneDrive, yaitu masih tersimpan di awan, di email, jadi belum tersimpan di HP. Nah, belum tersimpan di perangkat ini. Nah, agar tersimpan di perangkat ini, kita klik perangkat ini. Nah, seandainya di perangkat ini ada beberapa folder, itu bisa pilih folder yang mana. Nah, kebetulan folder saya namanya dokumen, saya klik dokumen. Dia sudah tersimpan, akan tersimpan. Nah, kita klik simpan yang berada di bawah ini. Nah, dia sudah tersimpan dalam file kita dengan nama latihan tabel 1. Nah, sekarang kita coba melihatnya. Untuk pencetakan, kita klik titik 3 ini. Nah, kita pilih cetak. Nah, cuma untuk melihat saja. Pada cetak di sini kita perintahnya adalah mencetak lembar yang aktif otomatis ya. Penskalaan, yaitu dibikin skala atau dikompres, ini tidak ada. Terus sekarang ukuran kertas. Nah, ukuran kertas itu bisa pakai A4, yaitu di sini ISO A4, itu untuk ukuran A4. Nah, di sini setelah itu kita pilih cetak. Nah, inilah sekarang sudah muncul di layar tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan lagi lebar ataupun panjangnya. Nah, ini misalnya kolom nama dilebarkan agar tidak terlalu lebar yang sebelah kanan. Nah, itulah cara membuat atau mengoperasikan Excel dengan HP Android. Nah, sekarang kita untuk membuktikan atau melihat apakah file itu betul-betul sudah tersimpan atau belum. Nah, kita harus benar-benar sudah keluar dari Word atau dari Excel ini untuk melihat hasilnya. Berarti kalau belum keluar dari Excel, itu masih terhidden atau tersembunyi, tidak muncul di dokumen. Nah, berarti saya harus keluar terlebih dahulu dengan menekan ini 2 kali. Nah, kita sudah keluar. Kita sekarang coba lihat di dokumennya. Nah, dokumen, itulah latihan tabel 1 sudah ada. Itulah cara membuat tabel Excel dengan HP Android. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Nah, tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.